Halo, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Eye for an Eye 2 yang rilis tahun 2024. Film ini merupakan seri kedua dari film Eye for an Eye sebelumnya. Jika kalian belum menonton chapter satunya, bisa dilihat alur cerita filmnya di playlist. Film ini tentunya sangat menegangkan, full aksi adegan brutal dari seorang pembunuh hantu yang buta. Kali ini si buta Cheng terpaksa harus membrutal menyelamatkan seorang anak kecil. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Latar belakang rumah judi daerah bagian utara dinasti Tang, wilayah Youzhou, terdapat seorang pemburu hantu alias pembunuh penjahat bernama Cheng Yi. Ini dia orangnya. Cheng memasuki rumah judi untuk mencari buronan penjahat. Ketika Cheng menanyakan ciri-ciri buronan kepada salah seorang pria di sana, dia malah menyuruh Cheng untuk pergi. Namun selang tak lama Cheng menyadari pria tersebut salah satu dari penjahat yang dicari. Tanpa basa-basi, Cheng pun membunuhnya. Orang-orang yang berada di sana seketika mengeroyok Cheng. Namun naas, tanpa belas kasihan, Cheng membunuh mereka semua. Kemudian Cheng pergi ke kantor pengadilan untuk melaporkan bahwa dirinya telah membunuh buronan penjahat sesuai daftar lukisan yang pemerintah edarkan untuk mendapatkan hadiah. Keesokan harinya terdapat dua orang bocil, yaitu Zhang Xiaoyu, sedangkan yang buta dia bernama Chao. Di sana mereka sedang dikeroyok oleh para preman. Terlihat Xiaoyu merupakan bocah pemberani, di mana dirinya tanpa rasa takut terus melawan para preman tersebut. Selang tak lama, Cheng keluar melempar kayu kepada si preman agar mereka semua enyah dari rumahnya. Karena tidak terima, si bos preman meremehkan Cheng dengan menyebut tua bangka. Dengan santuinya, Cheng menumbangkan dia. Saat Cheng menyuruh si bocil juga agar pergi, Xiaoyu memberikan makanan kepada Cheng. Namun Cheng menolaknya. Malam hari saat Xiaoyu hendak mencuri makanan, di sana terdapat sekelompok orang yang akan melakukan pergerakan. Secara diam-diam kabur dari kota tersebut ke Chang'an. Salah seorang wanita di sana, dia melihat Xiaoyu sedang mencuri makanan. Lalu dia mengejar Xiaoyu. Namun si wanita tersebut dengan baiknya malah memberikan makanan tersebut untuk Xiaoyu. Selang tak lama tiba-tiba sekelompok orang menyerbu masuk ke rumah tersebut. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Li Jiulang. Ini dia orangnya. Li menangkap basah orang-orang di sana yang hendak pergi ke Chang'an untuk melaporkan perbuatan jahat kepada pemerintah yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Rupanya Li telah menyiksa dan membunuh putri mereka. Saat mereka melawan, naas Li pun membunuh mereka semua. Xiaoyu yang berada di sana menyaksikan pembantaian tersebut. Saat Li menyadari ada seseorang bersembunyi di sana, tiba-tiba Xiaoyu mengagetkan mereka dan kabur. Beruntung dengan tidak sengaja Cheng menghalangi pergerakan mereka, sehingga Xiaoyu berhasil kabur. Ketika anak buah Li mencari Xiaoyu, tiba-tiba Chao muncul di tengah jalan. Karena Chao tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan Li pun mengira itu anak yang sedang dicari, maka mereka pun menculik Chao. Xiaoyu yang mendengar kode peluit dari Chao, dia tak sempat mengejar dan menolongnya. Keesokan harinya, Xiaoyu mendatangi rumah Cheng. Dia meminta bantuan Cheng untuk balas dendam kematian sahabatnya dengan membunuh mereka semua. Namun Cheng menolaknya, berpura-pura tidak bisa membunuh. Ketika Cheng pergi menemui temannya untuk menanyakan penyelidikan buronan, di sana Cheng mendapat kabar bahwa terdapat gambar yang beredar dengan wajah Li Jiulang. Gambar tersebut disebarkan oleh seorang gadis misterius. Li merupakan orang jahat. Li juga kecanduan narkoba dan sering membunuh orang untuk bersenang-senang. Kabarnya Li telah membunuh gadis yang telah menyebarkan gambar tersebut. Rupanya telah kita ketahui kejadian pembunuhan malam tersebut merupakan balasan Li terhadap si gadis yang telah menyebarkan gambar Li. Di sana Cheng menerima pesanan gambar buronan target berikutnya. Dia bernama Bai Xishan. Menurut informasi, Bai tinggal di atas perahu sebagai penjual ikan di daerah Liangcheng. Lalu pria tersebut meminta Cheng memberikan peta kepada kusir yang dia sudah siapkan. Ketika Cheng pulang ke rumahnya, di sana sudah terdapat Xiaoyu. Lagi-lagi Xiaoyu memaksa Cheng untuk membantunya membunuh mereka. Namun Cheng tetap menolaknya.
Keesokan harinya saat Cheng pergi ke Liang Cheng, terlihat kendaraan yang Cheng naiki sangatlah berbahaya dikarenakan jalan yang rusak penuh bebatuan, sehingga membuat kuda oleng dan terjatuh ke jurang. Ketika Cheng hendak menyelamatkan diri, tanpa diduga Soyu ikut terjatuh dan bergelantung di kaki si Cheng. Saat Cheng membaca peta, dia kebingungan dan meminta Soyu membacakan peta tersebut dengan menggambarkan kembali rute peta di tangan Cheng. Tiba di Liang Cheng, mereka melihat buronan penjahat Bai Shui di pasar. Lalu mereka memututi mereka sampai ke perahunya. Saat mereka sedang mengobrol, Soyu menyadari ada penyerangan dan berteriak. Seketika mereka pun membrutal. Ketika mereka pergi dari sana, Cheng meminta Soyu untuk pergi meninggalkannya, untuk tidak mengikutinya. Di sana, Soyu menawarkan matanya untuk ditukar asalkan Cheng mau membawanya pergi bersamanya. Namun Cheng menghiraukannya dan pergi tanpa Soyu. 1 bulan kemudian, saat Cheng kembali pulang, dia menyadari di rumahnya sudah terdapat Soyu dalam keadaan pingsan karena perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Setelah beberapa hari pingsan, kemudian Soyu kembali sadar. Soyu menceritakan bahwa dia berhasil pulang berkat banyak belajar dari Cheng cara mencari makan dan membaca peta. Dia juga meminta Cheng mengajarinya membunuh agar bisa balas dendam sendiri. Cheng pun mengizinkan Soyu tinggal di rumahnya, asalkan jangan membahas balas dendam. Ketika Cheng pergi untuk memburu penjahat, karena gabut di sana, Soyu merapikan rumah Cheng. Namun setelah Cheng pulang dengan keadaan barang-barang yang tidak biasa ditempatkan, langkah Cheng pun terus-terusan tersandung jatuh. Singkat cerita, saat Cheng memburu buronan dengan ciri-ciri bau arak, dia kesulitan mengendusnya. Namun dengan cerdiknya, Soyu membantu Cheng dengan memberikan kode suara, dengan berpura-pura menyapa buronan itu dengan panggilan ayah. Sehingga Cheng pun mendengarnya dan menangkap buronan tersebut. Beberapa hari ke depan di sana, Soyu membantu Cheng dalam memburu penjahat. 2 bulan kemudian, Cheng mengajak Soyu untuk menabung hasil imbalan dari memburu penjahat. Namun saat tiba di sana, Cheng merasakan hal yang tidak beres, sehingga mengajak Soyu untuk pergi dari sana. Tapi Soyu penasaran dan melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ketika Soyu mau menyelamatkan anak kecil di sana dan si jahat merasakan ada seseorang di sana hendak akan melihatnya, beruntung Soyu tidak ketahuan karena perhatian mereka teralihkan oleh Cheng yang tiba-tiba masuk ke sana. Di sana Cheng berpura-pura mau menyimpan uangnya. Namun si jahat penasaran kepada Cheng mengapa uang yang dibawanya uang dari pemerintah. Tanpa basa-basi, Cheng pun menghajar mereka. Saat mereka ditumbangkan, Soyu meminta bos mereka untuk menghentikan pencuriannya. Namun si jahat itu meremehkan Cheng karena buta, lalu menghajar Cheng. Si jahat itu kuat, mereka pun kabur dari sana. Esokan harinya saat Soyu mengobati luka Cheng, dia melihat tubuh Cheng sangat banyak luka. Luka tersebut didapat dari hasil perang dalam membela kampung halamannya di Changshan zaman dulu. Di sana Soyu ingin pergi ke Changshan bersama Cheng, namun Cheng mengatakan di sana tidak terdapat apa-apa. Di hari yang sama, Cheng menemui temannya untuk mencari informasi siapa orang yang menyerang di bank. Temannya mengatakan dia bernama He Zuzi, namun dia tidak mendapat informasi apa-apa tentangnya. Tapi dia mengatakan ada seorang pelayan restoran Feng Bei. Dia disebut si Tai Lalat. Mengetahui alamat si jahat Zizu, tak menunggu lama, Cheng pun mengutusi Soyu bertemu si Tai Lalat untuk mengambil peta alamat si jahat Zuzi. Namun tiba-tiba Soyu melihat anak buah Li dan mengikutinya. Tiba di salah satu ruangan, Soyu juga melihat si jahat Li Jiulang. Seketika dia mengingat pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan Li terhadap Chow temannya. Di luar kesadaran, saat Li memanggil Soyu, Soyu pun menghampirinya duduk bersebelahan. Dengan perasaan campur aduk, di sana Soyu ingin menusukkan pisau kepada Li. Namun niatnya batal dan jiwanya pun sadar kembali. Saat Li bangun dan membunuh orang di sana, Soyu pun kembali pulang ke rumah. Tiba di sana, Cheng membawa Soyu ke salah satu tempat. Dengan perasaan kesal, lagi-lagi Soyu meminta Cheng untuk mengajarinya membunuh. Namun Cheng malah menyuruh Soyu untuk bekerja di pabrik arak wilayah barat.
Karena Soyu marah, Cheng pun memaksa dia naik ke kereta untuk pergi ke sana. Namun Soyu kabur dari sana. Di tempat lain, ketika kelompok Hizozu sedang menghitung nitrat, tiba-tiba mereka melihat Soyu yang sedang mencuri senjata dan bom. Kepala gudang menyuruh mereka untuk menangkap si bocil itu. Namun Soyu mengancam mereka, jika mendekat dia akan meledakkan bomnya. Ketika Suzy menangkap Soyu, Soyu pun menyalakan bomnya dan tiba-tiba Cheng pun datang untuk menolong Soyu. Saat Cheng memarahi dia, Soyu pun memberitahu Cheng jika dirinya pernah bertemu dengan Liu Julang dan ingin membunuhnya. Namun dirinya sadar dia tidak memiliki kekuatan seperti Cheng. Keesokan harinya, Cheng menunjukkan kemampuan dasar belajar membunuh, yaitu dengan menandai orang dengan cat tanpa disadari oleh orang tersebut. Soyu pun terus belajar dengan keras sampai suatu hari dia berhasil melakukannya. Keesokan harinya, Cheng membawa Soyu ke tempat di mana kudanya yang bernama Silang dititipkan. Rupanya Silang juga menyukai Soyu. Pagi hari saat Soyu tidur, tiba-tiba anak buah Li Jungli datang ke rumah Cheng bersama si kepala gudang. Karena pergerakan si jahat cepat, Cheng menempelkan bau khas pada tubuh si jahat agar di mana dia berada bisa tercium keberadaannya. Setelah menumbangkan mereka, kemudian Cheng kembali mendatangi temannya untuk meminta bantuan menyiapkan kendaraan untuk pergi ke Chang'an. Cheng bermaksud menyelamatkan dirinya dan anak tersebut. Setelah sampai Chang'an, dia tidak bisa menjadi pemburu lagi. Keesokan harinya, kelompok berkuda membawa mereka ke Chang'an. Malam hari tiba, Soyu memutuskan untuk pergi kembali ke Yuzhou. Cheng yang menyadari Soyu telah pergi, dia panik mencari bocah tersebut. Salah satu dari mereka memberitahu bahwa Soyu telah pergi tadi malam. Mendengar hal itu, Cheng pun menyusul Soyu ke sana. Di rumah Cheng terlihat Li Jiolung melihat kondisi anak buahnya mati mengenaskan, lalu membakar rumah Cheng. Saat Li kembali ke rumahnya, tanpa diduga Soyu menyerang Li. Namun aksinya digagalkan oleh anak buah Li. Soyu pun disiksa oleh Li. Karena Soyu terus melawan dan meludahi Li, Li pun mencekiknya. Beruntung Cheng datang tepat waktu. Di sana pun Cheng membrutal kembali. Setelah Cheng membantai anak buah Li seorang diri, lalu Li datang untuk bermain-main dengan Cheng. Saat Cheng berhasil membunuh Li, dia bergegas menyelamatkan Soyu yang sekarat. Namun kondisi Cheng yang sudah tidak memungkinkan, lalu dia tiada terlebih dahulu. Di akhir cerita, Soyu menggantikan Cheng pergi ke Chang'an seorang diri dengan membawa topi dan pedang yang ditinggalkan Cheng. Film pun tamat.